Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faris. Nama saya Yuniarti. Di sini saya akan menjawab terkait soal UTS yang tertera di Edlink. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A, yaitu bagaimana strategi organik yang dilakukan oleh brand Greenfields di Instagram mereka. Nah, strategi organik sendiri adalah upaya untuk meningkatkan visibilitas dan engagement akun Instagram kita tanpa mengeluarkan biaya untuk iklan berbayar. Nah, fokus utama dari strategi ini adalah untuk menciptakan konten yang berkualitas, yang relevan, dan menarik sehingga secara alami dapat menarik perhatian audiens. Nah, menurut saya sendiri, strategi organik yang dilakukan oleh brand Greenfields itu sangat bagus dan sangat relevan dengan produk yang mereka jual, yaitu susu. Nah, konten-konten yang dibuat oleh brand Greenfields ini juga sangat mengikuti tren, sehingga membuat engagement mereka dengan audiens itu sangat bagus. Seperti mereka dapat likes yang banyak, dapat komen yang banyak, dan juga banyak yang share konten mereka. Nah, selain mengikuti tren, menurut saya ada beberapa konten yang membuat Instagram mereka menarik. Di antaranya, yang nomor 1, mereka memberikan tips and trick cara memasak dengan menggunakan susu Greenfields seperti ide sarapan, olahan minuman gampang berbahan dasar susu. Nah, tapi mereka tuh mengemasnya dengan cara yang mudah dan bahan-bahan yang murah juga, sehingga banyak orang tertarik untuk mencobanya. Nah, yang kedua, ada konten yang interaktif seperti tebak gambar, teka-teki silang, dan lain-lain. Yang ketiga, ada konten edukasi seperti bagaimana cara mengecek kandungan susu yang baik, cara menyimpan susu yang baik, lalu kenapa kita harus meminum susu setiap hari. Lalu ada juga konten mitos atau fakta yang membangkitkan rasa penasaran orang. Dan yang keempat, ada bekerja sama dengan influencer. Seperti konten mereka yang baru-baru ini, mereka menggait influencer yaitu Raditya Dika dengan membuat konten di mana menunjukkan peternakan sapinya yang membuat orang yakin bahwa susu Greenfields itu memang terbuat dari sapi perah yang terpelihara. Nah, hal ini tentunya membuat orang semakin trust dengan brand dari Greenfields ini. Nah, yang kelima, mereka juga aktif sebagai sponsor klub Persib, yang dimana Persib mempunyai banyak fans. Nah, hal ini tuh membuat orang menjadi lebih mengenal lagi susu brand ini gitu. Nah, yang keenam, mereka juga membuat instastory yang menarik dengan menggunakan template yang dimana templatenya bisa digunakan orang lain. Nah, yang ketujuh, mereka juga menjadi sponsor pekan olahraga seperti CFD yang membuat citranya jadi semakin positif sebagai susu yang bagus. Nah, lalu yang terakhir, menurut saya mereka itu punya tagline yang sangat menarik dan mudah diingat, lalu juga sangat kekinian, yaitu jujur pure, jujur fresh, 100%. Nah, beberapa strategi organik ini membuat interaksi dengan audiens Greenfields meningkat. Mereka bahkan meraih views sebanyak 1 juta views di Reels mereka. Nah, lalu pertanyaan nomor 1B, yaitu bagaimana konten plan yang dilakukan oleh brand Greenfields ini. Nah, menurut saya konten plan dari Instagram Greenfields ini itu cukup terstruktur dan cukup menarik, karena setelah saya analisa, saya menemukan pola konten plan mereka, yang dimana di setiap minggunya mereka selalu memposting konten resep. Nah, konten resep ini tuh selalu menjadi awal postingan di setiap minggunya. Lalu setelah konten resep, mereka memposting konten produk seperti konten produk motion video dengan tagline andalan mereka, yaitu jujurly 100% susu segar asli Indonesia. Nah, setelah konten produk, mereka juga memposting konten edukasi untuk kesehatan seperti bagaimana cegah diabetes dari kecil, bagaimana cara menyimpan susu yang baik dan benar, bagaimana kandungan susu yang baik untuk anak-anak, dan lain-lain. Setelah konten edukasi, mereka memposting konten interaktif seperti tebak gambar, isi TTS, ataupun membedah mitos atau fakta seputar susu. Nah, lalu dilanjut lagi dengan konten produk. Menurut saya ini tuh cukup menarik, meskipun pola postingannya sama, tapi konten-konten yang disajikan membuat rasa penasaran kita itu terbangun. Nah, lalu pertanyaan nomor 1C, bagaimana saran dan feedbacknya dari saya sendiri untuk Instagram Greenfields ini. Nah, menurut saya saran atau feedbacknya mungkin dari pola postingan dan konten plannya itu bisa dirubah, karena jika dilakukan seperti itu terus-menerus, audiens akan bosan juga melihat kontennya gitu. Jadi diperbaiki aja untuk pola kontennya. Nah, lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu terkait data apa saja yang saya dapatkan dari laporan insight yang sudah ditampilkan di soal.
Yang pertama itu ada reach atau jangkauan. Nah, postingan ini tuh berhasil menjangkau 6.785 akun, yang artinya ada 6.785 akun yang sudah melihat postingan iklan tersebut. Nah, sebanyak 5.778 dari jumlah tersebut itu berasal dari iklan. Lalu yang kedua ada impression atau jumlah tayangan postingan. Nah, berdasarkan data impressionnya itu mencapai 8.526 kali. Ini berarti postingan tersebut sudah muncul sebanyak itu di feed pengguna. Nah, sebanyak 7.573 akun dari jumlah yang tadi itu berasal dari iklan. Nah, angka ini tuh menunjukkan frekuensi paparan postingan iklan tersebut kepada audiens. Lalu selanjutnya ada post interaction. Nah, dari iklan tersebut ada sebanyak 78 akun yang berinteraksi dengan jumlah like sebanyak 68, ada 2 yang komen, lalu ada 6 yang save dan ada yang share sebanyak 2. Lalu ada age range. Nah, data ini tuh memberikan gambaran tentang demografi audiens yang berinteraksi dengan postingan tersebut. Nah, berdasarkan data, mayoritas audiens pada postingannya itu berada pada rentang usia 25-34 tahun dengan gender yang mendominasinya itu adalah perempuan. Nah, lalu selanjutnya ada profile activity. Nah, profile activity ini tuh meliputi kunjungan profile, klik pada tautan, balasan pesan, reaksi terhadap postingan, dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan pengguna di profile IG tersebut. Nah, data di sini tuh menunjukkan bahwa profile activity-nya sebanyak 165 akun. Lalu ada profile visit atau kunjungan profile. Nah, hal ini tuh merujuk pada jumlah pengguna mengunjungi profil IG tersebut. Nah, dari data itu menunjukkan ada 152 akun kunjungan dan 136-nya itu berasal dari iklan. Lalu ada external link tabs. Nah, ada 6 pengguna yang mengklik tautan eksternal dari iklan tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada follows. Berdasarkan data itu ada 7 pengguna baru yang mengikuti akun tersebut setelah melihat iklan itu. Lalu selanjutnya ada top location. Nah, sebagian besar pengunjung profil dari iklan tersebut itu berasal dari Jakarta dengan persentase 99,9%. Hal itu menunjukkan bahwa iklan tersebut efektif menjangkau target audiens di wilayah tersebut. Dan ada sebanyak 0,1% yang tidak diketahui lokasinya. Lalu ada profile visits, yaitu sebanyak 136 akun telah mengunjungi profil tersebut sebagai hasil dari iklan yang ditayangkan. Lalu ada cost per profile visit. Nah, setiap kunjungan profil yang dihasilkan dari iklan memiliki biaya sebesar Rp687. Lalu ada status iklan. Nah, di sini tuh tertera bahwa iklannya sudah selesai atau complete. Ini tuh berarti kampanye iklan telah mencapai durasi yang ditentukan. Lalu ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini tuh adalah total biaya yang dikeluarkan untuk iklan. Nah, untuk iklan tersebut itu sebesar Rp93.475 dari total anggaran Rp93.614 yang artinya hampir seluruh anggaran telah terpakai. Lalu ada durasi. Nah, dari data itu iklannya berjalan selama 2 hari. Nah, lalu selanjutnya ada target audiens. Nah, iklan ditargetkan kepada audiens yang tertarik pada kedai ngopi. Lalu selanjutnya ada demografi. Nah, sebagian besar pengunjung profil pada Instagram tersebut adalah laki-laki dengan persentase 69,1% dan sisanya perempuan dengan persentase 30,9%, dengan lokasi pengunjung sebagian besar terkonsentrasi di Jakarta. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.